Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menulis sebuah artikel review atau jurnal review. Nah, teori ini spesial saya persembahkan buat teman-teman semester akhir di Prodi Farmasi Stikes Muhammadiyah Manado yang karena kasus pandemi ini sehingga teman-teman tidak bisa menyelesaikan penelitiannya. Namun sebelumnya semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala ilmu yang kita dapatkan kita bisa manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan bersama ya. Langsung saja seperti itu ya. Jadi bagaimana kita menulis sebuah artikel review? Nah, di awal kebetulan saya menulis beberapa kali review, salah satunya adalah ini. Ya, salah satunya adalah ini. Jadi kalian teman-teman bisa meng-highlight di sini ya. Jadi di awal ini saya ingin menjelaskan kenapa saya menunjukkan ini. Saya ingin menjelaskan apa sebenarnya itu review, apa itu sebenarnya artikel review. Teman-teman bisa meng-highlight dari sini ya. Ini data source-nya. Oke, data source-nya saya perbesar. Oke, data source-nya itu dari literatur dari PubMed, ada kemudian Google Scholar, Biomed Central, dan beberapa yang lain. Itu ada satu jurnal ya. Kalau di total ini ada sekitar 33 ditambah sekitar banyak jurnalnya ya, sekitar ada berapa ya, nanti hitung sendiri. Ada beberapa jurnal. Nah, totalnya 55 jurnal. Saya sudah menghitung ternyata totalnya 55 jurnal. Nah, itu 55 jurnal ini yang direview. Apa maksudnya direview? Dirangkum menjadi satu. Jadi saya hanya menjelaskan tidak terlalu teoritis ya, tapi yang teman-teman bisa tangkap. Nah, jadi jurnal review itu semacam merangkum. Jadi merangkum dari beberapa jurnal menjadi satu. Ya, itu poin yang pertama. Oke, bahwa pengertiannya literatur review atau jurnal review adalah bagaimana kita merangkum dari banyak jurnal itu menjadi satu topik yang bisa kita bahas. Nah, kebetulan saya di sini adalah efek dari efek kardiovaskularnya ke jantungnya, obat-obat DPP-4 inhibitor atau obat-obat diabetes ya, obat-obat hipoglikemik. Nah, selanjutnya saya ingin menunjukkan lagi. Nah ini kok yang tadi yang abstrak, sekarang yang daftar pustakanya, yang referensinya yang ditunjukkan. Nah, apa yang mau saya tunjukkan dari sini? Tentu ada tujuannya. Kalau tadi saya menunjukkan abstraknya dengan memperlihatkan bagaimana kalian bisa mengerti apa sebenarnya itu literatur review. Kemudian yang di sini saya ingin memperlihatkan ini. Kalian lihat referensinya di sini. Ada beberapa judul ya. Ada beberapa judul. Ada beberapa judul dan tentu dari beberapa judul ini kan kita ingin merangkum menjadi satu. Nah, berarti kita ingin tentu judulnya ini tidak harus sama dengan ini, bahkan itu memang tidak boleh sama, makanya tidak boleh sama dengan ini. Nah, judulnya itu tidak boleh sama dengan judul-judul yang ini. Jadi 55 dari 55 jurnal yang tadi. Jadi selanjutnya adalah bagaimana menyusun artikel review. Itu adalah temukan masalahnya, kemudian tentukan topik atau tema review yang akan kita bahas. Oke, jadi teman-teman di awal ini saya sudah dua pengetahuan yang kalian ketahui. Sudah tahu jurnal review itu seperti apa. Kemudian yang kedua, teman-teman juga sudah tahu bahwa hal yang paling utama yang kita harus perhatikan jika kita ingin membuat suatu review adalah kita harus menemukan apa masalahnya. Makanya mahasiswa itu kan selalu disuruh untuk mencari masalah ya kan, kalau untuk membuat penelitian ya kan. Nah, tapi masalahnya dalam tanda kutip masalah yang positif yang bisa kita selesaikan. Oke, tentukan topiknya, tentukan temanya, apa yang akan kita review. Oke, itu poinnya. Oke, kan tadi ada mereview beberapa artikel atau jurnal ya, gabungan. Kan tadi di awal itu saya menjelaskan bahwa
artikel review itu kan adalah merangkum dari beberapa jurnal ya. Kalau tadi saya ada sekitar 55 jurnal yang saya rangkum menjadi satu, mengangkat satu topik ya, mengangkat satu topik. Jadi saya ingin mengangkat satu topik. Topiknya adalah bagaimana efek samping ke jantung obat-obat DPP-4 inhibitor, obat-obat diabetes DPP-4 inhibitor itu adalah topiknya. Makanya saya mencari jurnal-jurnalnya, banyak jurnal yang saya rangkum. Nah, tentu berarti namanya review artikel atau jurnal. Berarti kita fokusnya adalah ke jurnal. Pertanyaannya jurnal yang seperti apa? Ya kan? Jurnal yang tentunya bagus kualitas jurnalnya. Bagaimana mengetahui kualitas jurnal yang bagus? Itu lakukan critical appraisal atau kita menilai jurnalnya terlebih dahulu. Itu kan saya sudah ajarkan kepada teman-teman di mata kuliah kajian jurnal farmasi ya kan? Nah, makanya ilmu itu yang mesti dimanfaatkan. Jadi rangkuman di awal, bagaimana kita menyusun sebuah artikel atau jurnal review, yaitu yang paling pertama tadi, tentukan apa masalahnya. Oke? Kalau enggak buat masalah ya. Tentukan apa masalahnya, kemudian tentukan topiknya. Nah, topik apa yang akan kita review. Nah, saya kira ini gampang karena teman-teman sudah menyusun semua penelitiannya, ya sudah angkat topik itu saja yang sesuai dengan penelitian kalian. Kemudian langkah yang kedua, ini yang paling penting. Tentukan apakah jurnal tersebut kualitasnya bagus atau tidak. Nah, kemarin kan saya sudah memberikan penjelasannya bagaimana secara singkatnya kita melakukan artikel review itu, menemukan bahwa jurnal ini kualitasnya bagus atau tidak. Ya kan, saya sudah menjelaskan seperti itu ya. Nah, jadi saya tidak mengulangi lagi. Oke, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan bagaimana caranya kita menyusun artikel review atau jurnal review itu. Nah, jadi caranya kita lihat strukturnya, mulai dari pendahuluan yang tadi ya, dari ada pendahuluannya. Jadi pendahuluannya ini kalau jurnal review atau artikel review itu pendahuluannya itu sama dengan di proposal kalian. Kalau kita menyusun proposal ataupun laporan penelitiannya, namanya pendahuluan, berarti di situ ada latar belakangnya, kemudian ada tujuannya. Kemudian tapi yang membedakan kalau di jurnal review itu adalah ada tambahan bagaimana metode yang digunakan. Karena di sini sudah tidak dijelaskan metodenya, akan tetapi langsung hasilnya. Setelah introduction, setelah pendahuluan, kita langsung membahas hasilnya, hasil-hasil dari jurnal-jurnal yang kita bahas itu. Ya, hasilnya, kemudian kita langsung melakukan pembahasan. Nah, kemudian baru kita memberikan sebuah kesimpulan. Saya langsung memberikan contohnya seperti ini. Saya mengangkat kalau yang tadi yang saya contohkan di awal itu review saya yang salah satunya adalah tentang efek obat DPP-4 inhibitor ya. Nah, sekarang topik saya adalah yang saya tunjukkan di sini adalah efek phenytoin obat-obat epilepsi terhadap tulang. Nah, seperti itu yang saya review. Nah, inilah introduction-nya. Kalian bisa lihat pendahuluannya seperti apa. Saya membuat, teman-teman tidak usah fokus ke bahasa Inggrisnya ya. Saya intinya sama kalau teman-teman membuat latar belakang seperti itu ya. Latar belakang. Jadi introduction itu adalah latar belakang ditambah dengan tujuan manfaatnya di situ ya. Tujuan latar belakang tambah dengan tujuan manfaatnya, ditambah lagi dengan metode yang kita gunakan. Nah, itulah introduction-nya. Nah, saya memperbesar di sini ya. Bagaimana ini bagian dari introduction ini. Jadi ada tambahan metode. Jadi latar belakang, kemudian tujuan manfaatnya ditambah dengan metode yang kita gunakan. Nah, saya lihat di sini memperlihatkan sini metode yang digunakan itu adalah dengan mencari jurnal-jurnalnya di mesin pencarian Biomed Central dan Google Scholar. Kemudian dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan keyword ini keywordnya. Nah, saya kan sudah mengajari juga ya apa keyword, bagaimana kita mencari dengan menggunakan keyword yang pakai Boolean system. Ingat lagi pelajaran kajian jurnal farmasinya ya. Oke, itu di pendahuluan. Nah, mudah-mudahan clear di pendahuluan ya. Nah, kemudian langsung setelah buat pendahuluan langsung hasilnya. Oke, result atau hasilnya ya. Hasilnya. Nah, dalam menyusun hasil ini, nah disinilah inti dari jurnal review itu dalam menyusun hasilnya. Jadi hasilnya bisa disusun, kebetulan saya mau menyusunnya dalam bentuk box atau kotak seperti ini atau tabel seperti ini ya.
bisa disusun dalam bentuk tabel ataupun bisa dinarasikan, ataupun ya terserah kalian bisa mengombinasi antara tabel dengan grafik, itu tergantung pembimbingnya kalian nantinya. Oke. Misalnya saya menyusun dalam bentuk tabel, kemudian ada parameter-parameternya, kemudian ini hasilnya, ini tergantung kreativitas teman-teman bagaimana menyusunnya supaya pembaca bisa memahami dari beberapa jurnal. Jadi kan review tadi adalah gabungan dari beberapa jurnal ya. Jadi anggaplah saya di sini ada 3 obat epilepsi yang saya gunakan tadi. Saya anggap salah satu contohnya misalnya phenytoin. Phenytoin dari literatur yang disusun oleh orang ini, itu di literatur nomor 8, dia mengatakan ada penurunan kalsium, ada peningkatan dari marker dari tulangnya, mekanismenya seperti ini, seperti itu. Nah, saya mencontohkan misalnya misalnya ya contoh sembarang saja ya, karena kebetulan di kalau saya mengajar itu saya melihat banyak pohon pisang di sebelah-sebelah ruangan. Jadi anggaplah daun pisang. Daun pisang misalnya dia berfungsi sebagai antiinflamasi, maka topiknya adalah daun pisang sebagai antiinflamasi, itu topiknya. Adapun judulnya nanti diramu belakangan supaya lebih menarik. Pokoknya saya menjelaskan tentang inti-intinya saja di sini ya, karena pokoknya ini memanfaatkan juga prinsip metodologi penelitian kok. Oke. Jadi teori-teori dasarnya metode penelitian sama dengan di sini. Ini hanya berbeda penerapan saja, berbeda nama saja bahkan ya. Oke. Kita kembali ke contoh yang tadi. Topiknya misalnya adalah daun pisang sebagai antiinflamasi. Bagaimana menyusun reviewnya? Berarti kita buat dulu latar belakangnya yang menarik. Kenapa menarik daun pisang misalnya, belum ada yang meneliti. Kemudian tujuannya adalah untuk apa? Kemudian metode yang digunakan adalah untuk apa? Misalnya metode yang digunakan adalah dengan mencari misalnya di mana misalnya entah itu di Google Scholar kah, atau misalnya di PubMed, atau misalnya ya terserah kalian teman-teman mencarinya di mana, mencari di mana-mana saja. Kemudian misalnya tahunnya dari tahun berapa, kemudian keyword yang digunakan seperti apa ya, itu dijelaskan semua di metodenya. Kemudian langsung bahas hasilnya misalnya parameter hasil digunakan jurnal A adalah karena misalnya parameter antiinflamasinya adalah misalnya dia menggunakan hewan uji menggunakan volume odemnya turun sekian. Itu berarti indikator ujinya. Nah, kalian teman-teman bisa menyusunnya. Ataupun misalnya ada lagi yang menguji misalnya dengan melihat parameter sitokinnya yang menurun terhadap antiinflamasi itu. Misalnya ada parameter sitokin ini misalnya pemisalannya. Misalnya namanya misalnya ada interleukin 6, interleukin 1 itu ternyata turun dengan menggunakan daun pisang, yang menandakan bahwa inflamasi, kalau parameter marker inflamasinya turun berarti yang berarti bahwa inflamasinya itu juga turun. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang digunakan sebagai hasil yang diramu dalam bentuk tabel yang tadi. Oke, itu di bagian hasil. Kemudian selanjutnya kita buat pembahasan. Ya, jadi dibahas hasil-hasil itu. Jadi bukan lagi tentang teoritis ya, tapi langsung hasil itu kemudian dibahas hasilnya. Ya. Dibahas hasilnya. Misalnya kalau saya di sini langsung membahas satu persatu, misalnya phenytoin yang tadi saya membahas bagaimana mekanismenya phenytoin bisa menurunkan atau bisa berefek samping kepada tulang. Kemudian hasil-hasil klinisnya yang tadi yang saya tunjukkan itu saya bahas angka-angkanya, itu apa arti angka-angkanya itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada jurnal yang satu yang mengatakan bisa, jurnal yang satu menyatakan tidak bisa, seperti yang tadi kembali ke daun pisang yang inflamasi, yang satu mengatakan bahwa ternyata daun pisang tidak bisa sebagai antiinflamasi, yang daun pisang yang penelitian yang satunya mengatakan bahwa ternyata daun pisang bisa sebagai antiinflamasi. Nah, kita bandingkan apa parameternya. Parameter jurnal pertama misalnya volume odem, parameter jurnal yang kedua ternyata marker antiinflamasi. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Kita telusuri, ternyata boleh sebagai antiinflamasi, tapi yang satunya sebagai inflamasi kronik, yang satunya sebagai inflamasi. Ternyata berbeda karena berbeda parameter view-nya, berbeda apa yang dilihat. Yang satunya menggunakan marker inflamasi kronik misalnya, melihat inflamasi kronik, yang satunya inflamasi yang akut seperti itu. Nah, misalnya hanya dengan volume odem, yang tadi yang satunya interleukin seperti itu. Jadi dilihat, dikaji, intinya dikaji lebih lanjut kenapa itu bisa berbeda.
Nah, ini itu dijelaskan di situ di review kita itu. Nah, seperti itu pembahasannya. Prinsipnya seperti itu, hanya penjelasan tambahan saja yang saya berikan. Untuk pembahasan metode membahas itu kan sudah dibahas di metode penelitian kan. Nah, selanjutnya setelah kita membuat pembahasannya, tentu kita memberikan kesimpulan kita seperti apa. Ya, kesimpulan kita seperti apa. Kalau jurnal itu biasanya kalau mau ini ya ada konflik of interestnya. Konflik of interest kan sudah tahu juga toh. Nah, selanjutnya ya tinggal disusun daftar pustakanya dan selesai. Simple toh. Nah, tapi itu untuk jurnal. Itu untuk jurnal. Lalu bagaimana dengan laporan karya ilmiah kalian? Itu beda lagi ceritanya, tapi prinsipnya sama kok. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Nah, jadi untuk jurnal seperti itu ya, ada abstraknya, ada pendahuluan, ada hasil, kemudian pembahasan dan kesimpulan, kemudian referensinya seperti apa. Kenapa saya bahas ini? Tentu kalian juga harus kan menyusun. Nah, ini mungkin tambahan informasi. Jadi setelah kalian itu secara normalnya setelah kalian melakukan penelitian, kalian buat seminar penelitiannya, habis itu kalian buat laporan penelitiannya, tidak berhenti sampai situ, tapi tugas kalian selanjutnya adalah membuat jurnal dari penelitian kalian. Itu normalnya kalau kalian bisa melakukan penelitian. Nah, seperti itu pula kalau dilakukan di jurnal review ini. Tentu kalian harus diwajibkan tugas akhir kalian juga membuat jurnalnya. Membuat jurnalnya sudah saya jelaskan. Sekarang tinggal laporan karya ilmiahnya. Itu sama saja prinsipnya. Nah, terkait dengan strukturnya seperti ini. Ya, strukturnya sederhana seperti ini ya. Mulai dari pendahuluan, latar belakang, kemudian tujuan reviewnya, manfaat reviewnya, tinjauan pustakanya, kemudian tinjauan pustakanya, metode reviewnya, hasil, pembahasan, kesimpulan. Saya jelaskan satu persatu. Pertama di pendahuluan. Oke, sebagai pendahuluan tentu latar belakang. Latar belakangnya sudah tahulah, menyusun latar belakang seperti apa ya. Kemudian tujuan reviewnya, tujuannya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Jadi hampir miriplah dengan menyusun proposal penelitian seperti itu ya. Kemudian di tinjauan pustakanya, ini yang agak berbeda. Ya, jadi disitulah kalian bahas teori-teorinya ya, teorinya secara lengkap seperti apa. Kemudian tambahkan ringkasan jurnalnya. Ya, tambahkan ringkasan jurnalnya ya. Ringkasan jurnalnya, setiap jurnal yang kalian angkat itu jadi ada poin tersendiri setelah teori. Nanti kalian tambahkan ringkasan jurnalnya. Ringkasan jurnalnya misalnya kalian bahas nama jurnalnya, tahunnya, kemudian bahas secara ringkas hasilnya, metode yang digunakan, hasilnya itu tiap-tiap jurnal. Jadi kalau ada misalnya 20 jurnal, yaitu dibahas semua secara ringkas ya. Itu di tinjauan pustakanya. Kemudian metode review yang digunakan. Misalnya yang A, kriteria dan jumlah jurnalnya. Jadi kriteria jurnal yang kalian gunakan seperti apa? Kriteria jurnal yang misalnya yang dipublish di mana-mana saja. Kemudian jumlah jurnalnya ada berapa? Kemudian keyword yang kalian gunakan apa? Kemudian dari tahun berapa kalian yang kalian ambil? Kemudian yang selanjutnya adalah kalian menulis bagaimana cara reviewnya. Oke. Jadi cara reviewnya kalian jelaskan secara narasi saja. Saya menjelaskan poin-poinnya saja ya. Misalnya kalian menjelaskan bagaimana cara kalian mengambil dari mesin pencarian, misalnya dengan kombinasi kata apa-apa saja. Kalian pokoknya jelaskan bagaimana urut-urutannya kalian bisa melakukan review itu. Kemudian yang C adalah analisa datanya. Jadi analisa datanya yaitu kalian menganalisis datanya. Kalian menganalisis datanya dengan cara seperti apa? Misalnya dengan membandingkan beberapa parameter atau outcome parameter yang digunakan dari setiap jurnal yang kemudian dirangkum menjadi satu. Kemudian ya, seperti apa, jelaskan cara analisisnya seperti apa ya. Jadi bahkan kalau misalnya menggunakan statistik, kalian misalnya meramu ulang dengan menggunakan statistik, ya silahkan saja. Akan tetapi supaya memudahkan kalian ya, saya sarankan tidak usah sampai ke situ ya. Jadi cara analisis dengan melihat, membandingkan datanya saja seperti itu ya. Kemudian hasil reviewnya ya kalian misalnya tampilkan berupa tabel seperti yang tadi yang saya tunjukkan. Kemudian kalian bahas hasilnya itu. Jadi teori boleh, tapi silahkan sedikit saja teori, tapi langsung fokus bahas hasilnya. Kalau misalnya ada yang berbeda hasilnya jurnal yang satu dengan jurnal yang lain, seperti apa hasilnya. Dari situ, dari pembahasan situ kita menyimpulkan seperti apa ya. Jadi dari analisis data juga di sini, yang di bagian C di sini, yang bab 3 ini ya, kalian jelaskan juga bagaimana cara penarikan kesimpulannya. Setelah itu dibuat pustakanya. Jadi cukup seperti itu.
selanjutnya kita berdiskusi di ruang diskusi ya, di ruang diskusi di media yang lain. Baik, seperti itu buat teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Ya, terakhir ya jangan menunda, cepat selesaikan karya ilmiahnya. Baik, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.